Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Nabila. Oh, Mbak Nabila itu yang kemarin ngechat saya di IG, betul? Iya, betul. Oh, baik. Mbak, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safina Tenaja, bisa dipanggil dengan Kak Vina atau Mbak Vina, senyaman Mbak saja. Saya adalah seorang konselor, saya juga tinggal di Bekasi, tepatnya di daerah Kebalen. Nah, untuk kita bisa menjalin komunikasi yang baik, bolehkah saya mengenal juga nama Mbak, tempat Mbak tinggal di mana, pekerjaan Mbak atau Mbak sedang sibuknya sekarang apa? Baik, perkenalkan nama saya Nabila. Saya tinggal di Bekasi, asli Bekasi. Kebetulan saya seorang mahasiswa di Universitas Jambi. Oh, Mbak seorang mahasiswa di Jambi. Jauh juga ya Mbak ya? Iya. Mbak asli dari sini atau dari mana? Saya asli dari Bekasi, Betawi. Oh, jadi Mbak di Jambi itu hanya merantau sebagai seorang mahasiswa? Iya, betul. Oh, betul. Baik Mbak, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah konseling sebelumnya? Belum pernah sih. Oh, berarti ini baru sekarang ya? Iya, baru pertama kali. Oh, kalau gue tahu Mbak dapat informasi tentang saya ini dari mana selain dari IG atau emang dari IG itu? Kebetulan saya punya teman pernah konsultasi sama Mbak. Saya nanya IG Mbak ke teman saya, terus saya tertarik melihat pasien-pasien Mbak. Oh, iya, Mbak. Terima kasih banyak karena Mbak sudah mempercayai saya untuk berkonsultasi bersama Mbak. Baik Mbak, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling ya. Konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan saya sebagai konselor kepada Mbak sebagai klien untuk membantu menuntaskan permasalahan yang Mbak hadapi. Dalam sebuah konseling ada asas-asas yang harus Mbak ketahui. Yang pertama adalah sebenarnya ada 5 asas Mbak, tapi di sini yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah semua rahasia, semua informasi, semua data yang diberikan kepada saya itu sifatnya rahasia dan tidak akan saya diberikan kepada yang lain-lainnya, kepada orang lain selain kita berdua di sini. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Gunanya asas keterbukaan ini adalah sebagai Mbak, sebagai saya dapat lebih tahu atau lebih bisa membantu Mbak mengentaskan permasalahan Mbak. Kalau Mbak terbuka kepada saya, kan pasti nanti lebih enak kan untuk kita menyelesaikan permasalahan. Apakah Mbak memahami atau memahami? Iya, saya memahami. Baik Mbak, terima kasih banyak. Baik Mbak, di sini saya pastikan Mbak sudah mengerti kan Mbak memiliki permasalahan. Kalau Mbak tahu apa permasalahan yang sedang Mbak hadapi? Oke, jadi semenjak saya kuliah di Universitas Jambi di daerah tersebut, karena saya asli Bekasi, saya kuliah di sana. Kebetulan saya dapat SBMPTN, jadi saya jalankan kuliah di sana. Ternyata saya mengalami seperti kerusak bahasa gitu Mbak. Nah, karena saya baru kenal di lingkungan di situ, mereka tuh ngomong bahasa dengan nada yang tinggi, sedangkan saya tinggal di Bekasi itu saya ngomong bahasa seperti saya biasa aja. Ketika mereka ngomong, saya ngerasa sakit hati. Kok mereka ngomongnya kayak gitu ya? Mungkin bagi mereka itu bahasa mereka kayak biasa aja. Iya, cuman bagi saya beda. Saya ngerasa mereka ngomong nadanya kayak marah. Apa saya salah atau gimana? Jadi saya ngerasa dihantui dengan perasaan bersalah. Iya. Mbak merasa bahwa mereka itu menghakimi Mbak merasa bahwa kok mereka, padahal saya ngomongnya baik-baik kok mereka jawabnya ngegas gitu Mbak. Iya. Sebelumnya Mbak pernah dapat tragedi atau kejadian yang Mbak ingat-ingat terus nggak tentang perlibatan yang Mbak sama teman Mbak itu alami? Kebetulan saya pernah satu kelompok sama mereka. Itu dosen saya nyuruh kayak kelompok saya dapat kelompok di lingkungan yang mayoritasnya itu orang asli Jambi. Karena bahasa kita berbeda, saya juga masih belum paham bahasa mereka. Jadi saya sering berdebat nih sama mereka, banyak pendapat-pendapat yang tidak setuju. Saya mengeluarkan pendapat, mereka kadang tidak setuju. Dengan cara mereka menegur saya itu dengan bahasa mereka yang nadanya tinggi, keras. Jadi saya terima kok saya dihakimi, saya ngerasa dihakimi sama mereka gitu. Tapi sebelumnya Mbak sudah pernah ngomong atau pernah berbicara nggak misalnya
sebenarnya nggak suka sama saya, atau emang kalian itu mencoba mencoba berargumen itu emang kayak gitu, atau bagaimana? Mbak pernah nanya nggak? Kebetulan saya belum pernah nanya karena saya ngerasa udah takut duluan sama mereka gitu. Tapi Mbak tahu nggak, ketika Mbak takut, ketika Mbak kayak Mbak dihantui kan, kalau Mbak dihantui berarti kan Mbak menghantui diri Mbak ini dengan pikiran-pikiran Mbak sendiri kan, benar? Iya benar. Benar kan? Berarti kan Mbak itu hanya berstatement terhadap diri Mbak sendiri, bukan dari kata-kata mereka kan? Menurut Mbak itu hal yang baik atau enggak kan? Berarti kan Mbak itu hanya berpikiran terhadap apa yang Mbak pikirin sendiri, bukan aslinya kayak gitu. Mbak kalau Mbak enggak berbicara, kalau Mbak enggak menanyakan, pasti kan Mbak nggak tahu kan aslinya itu kayak gimana. Mbak coba lain kali itu Mbak tanyakan, karena setahu saya orang Jambi itu, orang Sumatera itu emang berbicara itu keras dalam artian emang logat atau ciri khas mereka itu nadanya tinggi. Kita sama-sama orang Bekasi nih, kita juga nadanya tinggi tuh. Tapi karena kita tinggal di Bekasi, kita lahir di Bekasi, kita paham bahwa di situ nih kita ngerasa bahwa enggak, kalau di sini tuh enggak keras, di sini tuh emang ada bicara gini. Pada satu kejadian saya pernah juga mendapat klien bahwa klien ini ngerasa bahwa dari daerah Jawa, terus dia pindah ke Bekasi, dia ngerasa bahwa kok orang-orang Betawi ini nadanya itu kasar-kasar ya, ngomongnya itu nggak terlalu tinggi tapi kok nyelekit banget, dia ngerasa begitu. Terus saya berpandang bahwa begini, bener gak Mbak bahwa orang Betawi itu kalau ngomong itu kayak merasa bahwa kok nadanya itu kalau ngomongnya itu kayak langsung hidup gitu kan? Tapi enggak, harusnya nggak boleh begitu, itu biasa aja, bener nggak? Biasa aja. Mungkin itu juga yang mereka alami Mbak. Jadi menurut saya tuh Mbak harus, karena Mbak kan kuliah 4 tahun di situ ya, karena Mbak lama juga 4 tahun kan kalau Mbak kok yang lama juga kan. Jadi harusnya Mbak pelajari dulu bahwa Mbak daerah situ tuh emang nadanya itu begitu, Mbak paham. Dan Mbak kalau misalnya emang Mbak ngerasa bahwa mereka itu nadanya tinggi-tinggi, Mbak coba ajak berbicara, ajak ngomong. Karena kalau Mbak hanya dengar pikiran Mbak sendiri tuh nanti takutnya Mbak malah jadi overthinking sendiri. Apakah ada yang Mbak sampaikan lagi sebelumnya? Berarti saya harus mengajak ngobrol mereka, berbicara kayak Dari hati ke hati. ya, dibilang kayak saya ini Bekasi, jadi saya mohon pengertiannya gitu. Jadi saya nggak paham sama bahasa kalian, mungkin Yang saya pahami bahasa kalian itu keras. Apakah emang itu keras atau kalian itu emang lagi menjudge saya atau bagaimana? Mbak coba klarifikasi jawaban kalian. Mungkin itu saja sih dari saya. Apakah Mbak ada yang ingin Mbak sampaikan lagi? Jika tidak, baik. Saya ingin terima kasih banyak.